Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom ya. Cabang Polairnya. Pada hari ini adalah dengan mata kuliah perancangan web untuk semester 5. Oke, seperti biasa untuk bahasannya masing-masing ya. Sudah selesai. Silakan untuk lisensi untuk sambil menunggu teman yang lain boleh
Oke, langsung saja ya untuk hari ini kita membahas mengenai pengantar jQuery ya. Yang kita bahas adalah jQuery dalam perancangan web ya. Mungkin langsung saja ya, sambil menunggu teman yang lain, kita langsung saja untuk jQuery pertama dirilis pada tahun 2006 oleh John Resig. Dan kini jQuery telah digunakan oleh beberapa situs yang canggih dan terkenal seperti Google, Facebook, Twitter, YouTube. Itu salah beberapa situs yang terkenal ya. Nokia dan masih banyak lagi ya. Nah, tidak hanya situs interlokal, lokal juga ada kok yang telah memakai jQuery. Contohnya Viva News, Studio 21, Kompas dan lain sebagainya ya. Nah, bisa kalian cari di sini ya, semisal masih penasaran mengenai jQuery itu yang dipakai di mana saja, silahkan ada di situ ya untuk linknya. Untuk masalahnya jQuery itu apa? Apa itu jQuery? Nah, jQuery sendiri adalah JavaScript library atau kumpulan kode fungsi JavaScript siap pakai ya. Sehingga mempermudah kita untuk membuat kode JavaScript, atau dalam kesimpulannya jQuery menyederhanakan kode JavaScript. Hal ini sesuai dengan slogannya Write Less Do More. Nah, jadi jQuery ini memang kumpulan kode fungsi yang siap pakai ya. Bisa kalian download di internet banyak ya jQuery. Nah, di situ ataupun di situs jQuery-nya langsung ya, itu bisa digunakan untuk kita dalam pengkodean ataupun apa ya, mempermudah kita membuat kode JavaScript nantinya ya. Mengapa memilih jQuery? Ada beberapa alasan mengapa lebih baik menggunakan jQuery daripada library lainnya. Memang untuk web, apalagi untuk di kampus kita itu paling sering memang kita menggunakan jQuery ya. Jarang kita menggunakan library lain ya. Karena jQuery sudah dianggap paling efektif ya dalam pembuatan untuk web. Nah, di sini ada mengapa harus menggunakan jQuery? Salah satunya diantaranya adalah kompatibel dengan hampir seluruh browser ya. Jadi ada memang beberapa library, misal kita gunakan dengan browser A kita tampil, kemudian di browser B itu tidak tampil. Itu banyak kasus seperti itu ya. Maka dari itu jQuery tersebut memang lebih bagus ya. Lebih bagusnya dalam artian kompatibel ya dari seluruh browser yang ada ya, dari Internet Explorer misalkan, Chrome, Mozilla, Opera dan lain sebagainya ya. jQuery telah digunakan oleh website-website raksasa ya. Untuk website yang besar-besar pun ternyata untuk library-nya menggunakan jQuery. Kompatibel dengan seluruh versi CSS dari CSS 1 sampai CSS 3 maupun sampai yang terbaru ya. Kemudian dokumentasi dan tutorialnya terlengkap. Bisa langsung dilihat di http://jquery.com, silahkan ya. Kalau masih penasaran mengenai jQuery ataupun mau mendownload untuk jQuery yang akan kalian buat untuk dalam pembuatan website nanti, itu jQuery-nya bisa di-download di situ. Didukung oleh banyak komunitas untuk pengembangannya, tentunya itu banyak komunitas. Kemudian disupport oleh plugin yang lengkap. Nah, filenya hanya satu dan ukurannya relatif kecil, sekitar 20 KB saja ya. Dia satu file tapi dia sudah bisa membuat untuk ini ya, pelengkap dalam pembuatan website ya untuk jQuery. Open source atau free, bisa kalian download secara cuma-cuma ya. Kemudian jQuery lebih diminati oleh para developer web saat ini. Jadi untuk developer web itu mereka sering banyak menggunakan jQuery untuk library dibanding library lainnya ya. Nah, apa kemampuan yang dimiliki jQuery? Nah, berikut beberapa kemampuan yang dimiliki yang dapat membuat kita berdecak kagum. Mempermudah akses dan manipulasi elemen tertentu pada dokumennya. Nah, kemudian mempermudah modifikasi perubahan tampilan halaman web. Ini yang paling utama ya. Dalam memodifikasi tampilan-tampilan di halaman web kita, misalkan kita membuat web, nah itu
mempermudah ya untuk jQuery sendiri ya. Kemudian mempersingkat ajak asynchronous JavaScript and XML, memiliki API Application Programming Interface, mampu merespon interaksi antara user dengan halaman web dengan lebih cepat ya. Dengan adanya jQuery tersebut bisa membuat responsif ya untuk tampilan di halaman webnya. Kemudian menyediakan fasilitas untuk membuat animasi sekelas Flash dengan mudah. Ternyata ada juga untuk fasilitas membuat animasi ya untuk sekelas Flash. Untuk di jQuery ternyata ada. Nah, ini lebih bagus lagi dalam mempercantik ya atau memperindah untuk web kita, semisal kita dalam membuat web ya. Nah, bagaimana cara kerja jQuery? Cara kerja jQuery dapat dijabarkan sebagai berikut. Masih menggunakan contoh di atas sebagai penjelasannya ya. Jadi jQuery akan memastikan bahwa semua elemen atau elemen yang diinginkan sudah ditampilkan semua di halaman web. Nah, fungsi yang digunakan adalah semisal di sini ya, ada dokumen, ready, function, kemudian baris kode jQuery akan dijalankan. Nah, kemudian apabila semua elemen sudah ditampilkan semua ya. Nah, ini barulah nanti untuk cara kerja untuk jQuery ya, dia akan tampil di untuk tampilan halamannya. Nah, untuk sebelum kita menggunakan kalian coba membuat sebuah pemrograman misalkan web ya atau desain web. Jangan diberikan jQuery terlebih dahulu. Itu tampilannya seperti apa? Tentunya pasti akan bagus seperti di web di Word ya, ataupun di Excel misalkan. Akan tetapi setelah kalian berikan untuk jQuery, nanti tampilannya akan berbeda ya, sesuai yang diinginkan kita, sesuai dengan stylenya nanti. Misal kalian membuat style juga ya, tentunya pasti ya menggunakan untuk stylenya. Nah, setelah semua elemen ditampilkan, tahap berikutnya adalah memilih elemen berdasarkan kelas atau ID yang telah didefinisikan. Nah, dalam hal ini jQuery menggunakan fungsi selector ya. Misal untuk foto sembunyi tampil, nah, di sini adalah untuk kelas ya. Kelas yang akan kita tampilkan, memilih elemen-elemen kelas yang akan kita tampilkan seperti itu. Nah, setelah elemen dipilih, tahap berikutnya adalah memberikan aksi operasi terhadap elemen yang sudah dipilih. Misalnya tombol yang akan menyembunyikan dan memunculkan kembali gambar. Nah, di sini ada sembunyi, klik function, nah foto, hide, slow. Di sini ya, misalnya mau disembunyikan atau ditampilkan nanti dengan menggunakan jQuery ya. Dengan memahami cara kerja jQuery, semoga lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian ada selektor ya. Selektor berfungsi untuk memilih, mengambil elemen-elemen tertentu yang ingin dilakukan operasi terhadap elemen tersebut atau manipulasi terhadap elemen-elemen tersebut. Nah, adapun elemen-elemen dasar yang dapat dipilih oleh selektor adalah sebagai berikut. Pertama ada nama tag, ID, kemudian kelas ya. Untuk mengetahui bagaimana cara selektor dalam memilih elemen-elemen tersebut, akan disajikan beberapa contoh sederhana sebagai berikut ya. Ada nama tag, ID, kelas ini. Nah, selektor tag, cara menggunakan selektor tag adalah dengan langsung menyebut nama tag elemennya ya. Kemudian untuk selektor ID-nya, cara menggunakan selektor ID adalah dengan menyertakan tanda crash sebelum nama elemennya, itu untuk ID. Kemudian untuk selektor kelas, cara menggunakan selektornya adalah dengan menyertakan tanda titik sebelum nama elemennya, seperti ini ya. Jadi ada, kalau titik berarti dia adalah kelas. Untuk crash sendiri dia adalah ID-nya. Kalau titik diawali dengan titik itu berarti untuk selektor kelasnya ya. Untuk tag kita langsung tag ke elemennya. Seperti itu ya. Nah, latihan-latihan berikutnya menjelaskan teori di atas. Jadi bisa kita lihat di sini, misal kita menggunakan HTML ya. Seperti ini. Ini ada HTML script tipe JavaScript ya, ada jQuery 143JS script. Script type spread, kemudian ready, dokumen ready, selamat datang. Nah, di sini semisal kita sembunyikan untuk JavaScript yang 34 ini, nanti untuk tampilannya tidak akan seperti ini ya, dia akan seperti biasa, untuk seperti tabel ya. Nah, ini dengan adanya JavaScript ini, jQuery ini
Ini lebih tampilannya lebih nyata atau bagus ya. Nah, seperti ini juga scriptnya, misal untuk hello jQuery, di sini adalah submit untuk click me ya. Sini untuk submit click me. Nah, ini tampilannya seperti kira-kira seperti ini, nanti bisa kalian coba-coba ya menggunakan JavaScript-nya, jQuery-nya, atau dengan tanpa jQuery itu tampilannya seperti apa. Silahkan kalian bandingkan ya, atau bisa kalian analisa ya. Kemudian event. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari selektor yang mencari elemen-elemen apa saja yang akan dilakukan operasi terhadapnya. Maka event memutuskan kapan dilakukan operasi tersebut. Jadi event ini lebih ke implementasinya ya. Jadi misalnya elemen yang telah dipilih ada selektor akan dilakukan operasi terhadapnya setelah klik, atau setelah klik 2 kali, double klik, setelah mouse berada di atas objek, hover, dan sebagainya. Jadi untuk macam-macam ya untuk eventnya ya, tergantung kita menuliskannya untuk di dalam bahasa pemrogramannya ya. Kalau kita menggunakan event klik, berarti satu klik dia sudah masuk, kita sudah masuk ke yang akan kita evakuasi ya. Kemudian kalau ada double klik eventnya, berarti kita harus 2 kali. Nah, untuk mouse di atas objek, misal menggunakan event hover, itu setelah mouse kita letakkan di atas objeknya, itu secara otomatis kita akan diarahkan ke yang kita tuju ya, yang ke misalkan di web. Jadi yang kita tuju itu mana, bagian menu profil misalkan. Nah, setelah kita arahkan mouse-nya di dalam profil, dia akan keluar di mengenai profilnya, seperti itu eventnya ya. Jadi ada klik, double klik, ada hover, itu macam-macam ya, tergantung pembuat untuk webnya ya, keinginan kita dalam membuat nantinya ya. Ya, untuk event klik dulu dijalankan setelah terjadi klik pada suatu elemen yang telah ditentukan. Nah, bisa kita lihat di bawah ini ya. Selamat datang di website, misal ini contoh saja untuk Stemik Cikarang ya. Nah, ini ada di sini klik di sini untuk menuju halaman Stemik misalkan. Jadi kita klik 1 kali, berarti ini event klik ya. Event kliknya kita klik 1 kali, dia akan diarahkan ke webnya atau halamannya. Kemudian double klik atau event DBL klik akan dijalankan setelah terjadi 2 kali klik ya. Bedanya kita menggunakan 2 kali, untuk yang event klik tadi adalah 1 kali. Kemudian untuk event mouse hover akan dijalankan ketika kursor mouse melewati elemen yang ditentukan. Jadi seperti ini ya. Misal ini adalah menu di dalam web yang kita buat, kita arahkan kursor di sini. Nah, dia akan diarahkan ke elemen yang ditentukan. Semisal ini adalah event semisal ini adalah home. Saat kita arahkan di sini, dia akan diarah untuk webnya tampilnya adalah bagian home-nya, seperti itu ya. Jadi ini sesuai kebutuhan saja, yang mau menggunakan event apa saja itu sesuai kebutuhan, seperti itu. Oke, selesai untuk hari ini ya. Saya rasa kita bahas cukup segitu saja ya untuk mengenai jQuery, contoh jQuery dan event tadi. Mungkin bisa dikembangkan lagi, kalian semisal ingin mengembangkan ya untuk materi yang dari saya ini, misalkan kurang komplit ataupun bagaimana, itu memang harus kalian aktif dalam berinovasi. Silahkan cari untuk yang mungkin lebih lengkapnya itu bagaimana, silahkan kalian cari ya. Oke, seperti itu ya. Saya rasa mungkin itu saja. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan ya, mengenai jQuery maupun event-event atau yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tunggu beberapa saat ya, sambil saya istirahat sebentar ini.
Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Mungkin mengenai jQuery, mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kalian inovasikan ya untuk materi ini ya, mengenai jQuery agar pemahaman lebih mendalam itu bisa kalian cari di internet banyak ya. Misal masih penasaran mengenai jQuery untuk dalam pemrograman ya ataupun perancangan web ini. Oke, seperti itu saja. Mungkin terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.